Pengarahan melalui penolakan. Kita renungkan sejenak 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dikutip dari 2 Korintus 4 ayat 7. Terlalu sering saat kita mengalami penolakan atau kekecewaan, kita begitu mudah patah semangat sehingga kita menerima keadaan kita. Kukira memang bukan takdirku, atau kukira aku dapat memperoleh promosi tersebut, tetapi aku telah berusaha dan gagal. Mungkin aku tidak memiliki bakat itu tidak berhasil. Saat kekecewaan atau penolakan menjatuhkan Anda, bangkitlah dan mulailah melangkah. Kita terlalu mudah melepaskan impian-impian kita. Kita perlu memahami bahwa sama seperti Tuhan membuka pintu-pintu secara adikrudati, kadang-kadang Tuhan juga menutup pintu. Di saat Tuhan menutup sebuah pintu, itu selalu disebabkan Ia telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi, hanya karena Anda menemui jalan buntu, itu bukan saatnya untuk menyerah. Carilah jalur yang lain dan teruslah maju. Seringkali dari penolakan terbesar yang kita alami, muncul pengarahan terbesar kita. Saat Anda sampai ke pintu tertutup, atau sesuatu yang tidak berhasil dalam kehidupan Anda, daripada memandangnya sebagai akhir dari segalanya, pandanglah itu sebagai Tuhan yang sedang menjamah Anda ke arah yang lebih baik. Ya, kadang-kadang itu memang tidak nyaman. Kadang-kadang kita mungkin tidak menyukainya. Tetapi kita tidak dapat membuat kesalahan dengan duduk-duduk saja menerima keadaan kita. Pada tahun 1959, ayah saya adalah seorang gembala dari sebuah gereja yang berhasil dengan jemaat yang terus berkembang. Mereka baru saja membangun sebuah gedung gereja baru yang indah, dan ayah saya telah memiliki masa depan yang cemerlang. Sekitar waktu itu, saudari saya, Lisa, dilahirkan dengan mengalami semacam kelumpuhan otak. Karena merasa lapar akan jamahan yang baru dari Tuhan, ayah saya pergi untuk sementara waktu dan menghabiskan waktu sendiri dengan Tuhan. Ia mempelajari ayat-ayat firman Tuhan dengan cara yang baru. Dan ia mulai melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyembuhkan, dan bahwa Tuhan masih dapat mengadakan mujizat-mujizatnya hari ini. Ayah saya kemudian kembali ke gerejanya dan berkhotbah dengan api yang baru, antusiasme yang baru. Ia mengira bahwa semua orang akan sangat gembira, tetapi tanggapan jemaat justru sebaliknya. Mereka tidak menyukai khotbah barunya. Itu tidak sesuai dengan tradisi mereka. Saya tahu bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah meninggalkan gereja tersebut. Tentu saja, ayah saya merasa kecewa. Ia tidak mengerti mengapa hal semacam itu harus terjadi. Tetapi ingatlah, dari penolakan muncul pengarahan. Jika satu pintu tertutup, Tuhan akan segera membuka pintu yang lebih besar dan lebih baik. Ayah saya pergi ke ujung jalan ke sebuah toko makanan ternak yang ditelantarkan. Di sana, ia dan 90 orang lainnya membentuk Lakewood Church pada hari Ibu, yaitu tahun 1959.
Para pengkritik berkata bahwa gereja itu tidak akan bertahan. Tetapi hari ini, hampir 50 tahun kemudian, Lakewood Church telah berkembang menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika dan masih terus berkembang. Saya tidak percaya bahwa ayah saya akan menikmati pelayanan yang ia pernah miliki sebelumnya. Dan saya tidak yakin ia akan menjadi segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan untuknya jika ia tetap tinggal di dalam lingkungan yang terbatas tersebut. Disinilah kuncinya. Impian dalam hati Anda mungkin lebih besar dari lingkungan di mana Anda berada. Kadang-kadang Anda harus keluar dari lingkungan tersebut untuk mendapat melihat impian yang Anda wujudkan. Bayangkanlah sebatang pohon ek. Jika Anda menanamnya dalam sebuah pot, pertumbuhannya akan terbatas. Begitu akar pohon itu memenuhi pot tersebut, pohon itu tidak dapat bertumbuh lagi. Masalahnya bukan pada pohon tersebut, melainkan pada lingkungannya. Lingkungan tersebut mengekang pertumbuhannya. Mungkin Anda memiliki hal-hal yang besar dalam hati Anda dibanding dengan dapat difasilitasi lingkungan Anda sekarang. Itulah sebabnya ada saat-saat Tuhan akan menggugah Anda untuk keluar dari keadaan yang nyaman. Saat Anda mengalami penganiayaan dan penolakan, itu tidak selalu disebabkan seseorang yang sedang melawan Anda. Kadang-kadang itulah cara Tuhan untuk mengarahkan Anda dalam kehendak-Nya yang sempurna. Ia sedang berusaha untuk membuat Anda berkembang ke tingkat berikutnya. Ia tahu bahwa Anda tidak dapat melakukannya tanpa dorongan. Jadi, ia menyebabkan tidak nyaman bagi Anda untuk tinggal di tempat Anda berada sekarang. Kesalahan yang kadang-kadang kita lakukan adalah bersikap negatif dan masang. Kita memusatkan perhatian pada apa yang tidak berhasil. Jika kita melakukan itu, kita menghalangi terbukanya pintu-pintu yang baru. Terkadang saya tidak memahaminya. Namun saya berkata, Tuhan, aku mempercayaimu. Aku tahu bahwa jalan-jalanmu bukanlah jalan-jalanku. Ini tampaknya tidak benar. Ini tampaknya tidak adil. Tetapi aku akan tinggal dalam sikap iman dan tetap mengharapkan hal-hal yang baik. Sepanjang kehidupan kita tidak akan selalu memahami segala sesuatu yang terjadi, tetapi kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan. Kita harus percaya bahwa Ia telah mengukir kita di telapak tangan-Nya, bahwa Ia sedang memimpin dan menuntun kita, bahwa dalam hatinya Ia selalu memikirkan yang terbaik bagi kita. Impian dalam hati Anda mungkin lebih besar dari lingkungan di mana Anda berada. Doa hari ini, Bapa, aku mempercayaimu. Aku tahu bahwa jalan-jalanmu bukanlah jalan-jalanku. Segala sesuatu mungkin tampak tidak benar atau adil, tetapi aku akan tinggal dalam sikap iman dan terus mengharapkan hal-hal yang baik darimu. Tolong perluaslah aku dalam tuntunanmu. Renungan hari ini, Tuhan telah mengetahui hal baik yang telah Ia rencanakan berikutnya bagiku. Amin. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan.